Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dengan NIM 23090-109. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dari tugas materi data mining, yaitu dengan materi Association Rule Mining. Nah, jadi apa itu Association Rule Mining atau ARM? Yaitu salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam sebuah dataset, khususnya dalam bentuk aturan jika maka. Nah, teknik ini sering kali digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis market, rekomendasi produk, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Nah, jadi di dalam ARM ini ada beberapa istilah penting seperti antecedent, yaitu kondisi jika dalam suatu aturan. Lalu ada juga konsekuen, yaitu hasil maka dari aturan tersebut. Lalu ada juga kayak antecedent support yang menunjukkan seberapa sering kondisi jika yang muncul dalam data. Lalu juga ada konsekuen support yang menunjukkan seberapa sering hasil maka muncul dalam data. Ada juga support, yaitu seberapa sering kombinasi antecedent dan konsekuen sering terjadi bersamaan. Lalu ada juga confidence yang mengukur kekuatan hubungan antara antecedent dan konsekuen. Lalu yang terakhir ada leaf yang menunjukkan seberapa besar pengaruh antecedent terhadap terjadinya konsekuen dibandingkan kejadian acak. Nah, sebenarnya pada video ini selain saya membahas teori, ada juga nanti praktek pengaplikasian algoritma pada ARM ini yang saya gunakan, yaitu Python. Nah, pada ARM ini saya memutuskan untuk menggunakan dua algoritma, yaitu satu a priori dan juga FP growth. Nah, a priori itu apa? A priori itu yaitu algoritma yang umum, itu yang sering digunakan pada ARM, yang bekerja dengan membangun kombinasi item secara bertahap berdasarkan tingkat support minimum. Lalu ada juga FP growth, yaitu algoritma yang lebih efisien dengan membangun struktur pohon. Nanti dalam kodenya itu ada kayak FP3 untuk menemukan pola frekuen item set tanpa harus membangkitkan kombinasi satu per satu. Oke, langsung saja ke bagian praktik codingnya. Di sini saya ada yang namanya file CSV yang sudah saya masukkan ke dalam file drive saya. Di sini saya mengambil data CSV tersebut dengan nama variabel yaitu file CSV, lalu berisikan patch pada file tersebut di drive. Lalu ada juga di sini saya menampilkan data pada CSV tersebut, yaitu sebagai berikut. Ini hanya beberapa transaksi saja pada data CSV saya. Nah, untuk menghitung ini a priori saya menggunakan dua cara. Di sini ada yang menggunakan library dan juga yang tanpa library. Saya akan langsung ke tanpa library terlebih dahulu. Nah, di awal ini kita bisa diperlihatkan bahwa sebelum kayak kita langsung ke proses penghitungan algoritma, kita harus lakukan yaitu one hot encoding. Apa itu one hot encoding?
Jadi ini tuh kayak mendefinisikan value pada data CSV kita dengan tipe data boolean. Jadi boolean itu kayak true dan juga false. Nah, di sini true dilambangkan dengan angka 1, lalu false digambarkan dengan angka 0 gitu. Nah, berikut dari output dari kode saya untuk bagian encoding. Lah, selanjutnya setelah one hot encoding sudah selesai, kita bisa langsung untuk melakukan penghitungan algoritma a priori. Di sini saya membuat function manual a priori dengan parameter transaction dan juga min supportnya yaitu 0,01. Nah, di sini min support itu apa? Min support ini yaitu mempertimbangkan item set yang muncul pada transaksi. Nah, di sini yang muncul itu dengan minimal itu 0,01 atau sama dengan 1%. Jadi jika item itu tidak ada sebanyak 1% pada transaksi, maka akan secara otomatis terhapus gitu ya, tidak masuk secara aturan priori gitu. Lalu di sini ada juga untuk pembuatan variabel yang dalam bentuk array, lalu ada juga penghitungan item set di sini lihat, lalu ada juga support, penghitungan menggunakan support count di bagian transaction, lalu di sini ada untuk pengulangan, lalu di sini ada juga setelah proses yaitu tadi manual a priori. Di sini kita lakukan generate association rule. Nah, di association rule ada lagi yang namanya min confidence. Apa itu min confidence? Yaitu pengukuran seberapa sering aturan yang ditemukan benar. Di sini aturannya sudah ditentukan itu sebanyak 0,2 atau sebesar 20%. Lalu di sini ada kodenya untuk menggunakan for loop sebagai berikut. Lalu di sini ada juga untuk penjalanan codingnya. Nah, di sini jika dilihat saya menampilkan pada a priori ini menampilkan antecedent, itu yang pada sebelumnya sudah saya bahas juga bahwa antecedent itu kondisi jika dalam suatu aturan. Ada juga di sini namanya konsekuen, yaitu hasil maka dari aturan tersebut. Lalu ada support, yaitu seberapa sering kombinasi antecedent dan konsekuen tadi terjadi itu secara bersamaan. Dan yang terakhir di situ ada yang ada confidence, yaitu mengukur kekuatan hubungan antara antecedent dan konsekuen. Lalu yang terakhir ada leaf yang menunjukkan seberapa besar pengaruh antecedent terhadap terjadinya konsekuen dibandingkan dengan kejadian acak. Nah, maka dari sini bisa dilihat hasilnya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sini antecedentnya apple dengan konsekuen banana itu support bernilai 0,64 sekian, lalu dengan confidence 0,28 sekian, lalu dengan leaf 1,089 sekian. Nah, jika tadi dengan library tanpa library, sekarang bisa dilihat dengan library. Nah, di sini saya menggunakan dua library, yaitu mlextend.frequent pattern yang saya ambil tuh menggunakan a priori association rule. Lalu ada juga library mlextend.processing dengan mengambil transaction encoder. Nah, di sini ada df-dev.na, gunanya untuk kayak menghapus kolom-kolom kosong, transaksi kosong. Lalu di sini ada juga di sini ya, ini tuh kode sama seperti yang tadi untuk melakukan one hot encoding. Nah, bedanya yang pada tanpa library itu value-nya itu 1 0, di sini
sudah menggunakan true false. Jadi ya library ini tuh memudahkan kita untuk ya membaca pada data tabel yang sudah di one hot encoding gitu. Nah, setelah di one hot encoding, proses a priori sudah dapat kita lakukan. Di sini bisa kita lihat min support sama dengan yang kita buat tadi tanpa library. Min supportnya sama menggunakan 0,01 dengan min threshold. Jadi min threshold ini sama dengan kayak min confidence ya, hanya saja istilahnya saja yang berbeda, tapi secara makna itu sama. Itu secara ukuran value-nya itu sebesar 0,2 atau 20%. Nah, dengan library ini saya menambahkan untuk menampilkan antecedent, consequent, antecedent support, dan consequent support, lalu ada juga support dan ya itu ya. Nah, maka hasil yang didapat itu sebagai berikut. Ditemukan frekuensi a priori sebanyak 498 dengan datanya a priori itu sebagai berikut. Nah, dengan dengan algoritma ini membuatnya dengan waktu komputasi sebesar 0,14 sekian detik gitu. Nah, mungkin itu dari penggunaan library dan juga tanpa library dengan algoritma a priori. Nah, selanjutnya ada juga algoritma yang saya gunakan selain a priori, yaitu FP-Growth. Nah, FP-Growth di sini langsung saja ke codingannya, sama dengan yang tadi pada awal. Oh iya, di sini saya akan membahas untuk tanpa library terlebih dahulu. Di sini sama saja kita juga melakukan one hot encoding, sama ya, mungkin jadi tidak usah saya bahas. Nah, sama seperti yang tadi saya bahas pada teori, bahwa pada FP-Growth kita harus menentukan dulu FP3, yaitu ya pohon gitu ya, dimana ini untuk mengawali penghitungan untuk FP-Growth-nya. Di sini saya membuat satu class yang berisikan dua define, dua fungsi gitu ya. Nah, lalu setelah FP node ini sudah kita buat dan beberapa algoritmanya sudah kita masukkan algoritma coding, maka di sini kita buat juga fungsi manual FP-Growth yang berisikan min support yang sama dengan a priori tadi, yaitu 0,01. Dengan perkodingannya sebagai berikut dengan beberapa for loop, ada juga if else itu dengan ya beberapa function yang saya gunakan. Nah, di sini juga saya membuat fungsi untuk generate rules karena tadi setelah penghitungan itu saya lakukan juga untuk generate association rules dengan confidence yaitu sebesar 2%. Nah, di dalam ini saya menghitung menentukan antecedent, lalu consequent, lalu support, confidence, dan yang akhir to leave. Nah, hasil yang didapat yaitu sebagai berikut, di mana frekuensi yang ditemukan yaitu sebanyak 498 dengan hasilnya sebagai berikut dengan waktu komputasi sebesar 0,1370 detik. Oke, nah kita lanjut dengan library. Sama dengan yang tadi saya mengambil library, saya menggunakan library mlextend frequent.pattern dengan sintak yang saya ambil beda, yaitu FP-Growth dengan association rules, sedangkan di mlextend processing saya menggunakan transaction encoder. Lalu di sini saya mengedrop file-file item yang kosong, lalu membuat perkodingan untuk one hot encoding. Nah, ini sama saja dengan yang tadi, maka saya tidak akan saya bahas. Nah, ini juga untuk penghitungan FP-Growth. Di sini
kita lihat bahwa main support sama yang saya masukkan sebelumnya, yaitu sebesar 0,01 ya, atau itu sebesar 1%. Nah, lanjut sini saya menentukan antecedent, antecedent support, konsekuen support, support dan confidence dan leave. Nah, maka hasil yang saya dapat yaitu sebesar frekuensi yang ditemukan yaitu sebesar 29498 dengan aturan FQ recordnya sebagai berikut. Ini hanya beberapa aturannya saja. Lalu dengan komputasi waktu sebesar 7,83 sekian detik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi Association Rule Mining. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya Mat Fuzi, terima kasih.